Ini sudah jam 2 kurang 5 menit. Mbak Dela kok belum datang ya? Mbak Dela sabar, saya batin loh. Sudah datang. Hebat, tepat waktu. Saya baru lihat jam tadi kurang 5 menit. Mbak Dela sudah datang. Ya, selamat siang Putri. Ya, selamat siang. Ayo Mbak, Iya, silakan Bu. masuk. Iya, Duduk di sini atau milih kemana Mbak? Sana atau sini? Di sini aja Bu. Oh ya silakan. Silakan Iya, Bu. duduk Mbak. Iya. Ya, Saya permisi lepas masker ya Bu. ya silakan lepas. Kita sudah vaksin 3 kali semua. Tapi tetap ya Mbak Dela. Mbak Dela kalau kerja juga pakai masker terus. Iya, tetap Ini dipakai tadi terus. hari Sabtu soalnya ya Mbak Dela bisa jam 2 sudah sampai Iya. di sini. Makasih ya Mbak Dela. Iya, Tadi sama-sama. sempat pulang dulu baru ke sini. Iya. Tapi ke sini hanya naik jalan kaki. Iya. Ya karena deket ya. Iya Bu. Iya. Saya ambilkan minum dulu ya Mbak. Oh iya boleh. Iya. Maaf jangan ngerepotin loh Bu. Enggak. Nih, ayo. Air putih itu bagus banget loh Mbak. Iya betul Bu. Saya selalu tidak pernah enggak nunggu haus, tetap saya minum. Iya. Misi ya Bu. Ini saya taruh sana ya Bu. Iya, iya, boleh. Misi Bu. Terima kasih ya Mbak Dela atas kehadirannya di sini. Iya, Jadi- sama-sama, Bu. Jadi saya ini kan sebenarnya masih kuliah di bimbingan konseling Iya. semester 5. Kebetulan hari ini minggu-minggu ini ada UTS yang ada mikro konseling. Jadi Bu Dokter Kiki Muwakida itu mengajar mata kuliah praktikum mikro konseling. Dan salah satunya harus praktek untuk bimbingan untuk konselor dan konseling. Makanya saya mencari siapa yang bisa saya konseling. Iya. Ya, dan kebetulan Mbak Dela bersedia. Iya. Iya. Bu. Jadi Mbak Dela nanti bisa sharing ya Iya. apa yang dirasakan atau yang dialami. Iya Bu, ini kan saya mau sharing ya Bu. Ya. Tapi sebelum saya sharing itu, kira-kira cerita yang saya ceritakan ke Ibu ini tidak akan Ibu ceritakan ke siapa-siapa kan Bu? Oh enggak Mbak, jadi gini Mbak Dela belum pernah konseling ya. Sebelumnya belum Ya, pernah. akan saya jelaskan ya. Iya. Konseling itu, jadi konseling itu ada konselor, ada konseling, dan ada asasnya Mbak, asas kerahasiaan. Jadi konselor harus bisa merahasiakan apa yang di-sharingkan konseling. Jadi jangan sampai Mbak Dela takut ini sampai masalah ini orang lain tahu. Jadi situ ada asas kerahasiaan. Di samping itu Mbak Dela sendiri harus dengan sukarela, dengan cerita apa adanya, dengan jujur, sehingga nanti jalannya konseling ini bisa jalan lancar dan sukses. Iya. Demikian Mbak Dela. Jadi kalau memang Mbak Dela sudah siap untuk menceritakan, coba ceritakan ya. Oh iya Bu, jadi yang saya alami ini, saya itu merasa minder Bu. Saya minder dengan teman-teman saya. Jadi Mbak Dela ini merasa minder Iya. bila ketemu teman-temannya dulu. Maksudnya teman-teman apa? Teman sekolah. Iya, teman-teman SMA, teman-teman SMP. Oh, teman-teman waktu Mbak Dela masih sekolah dulu, Iya. waktu masih sekolah di SMP, SMA misalnya ketemu, itu minder. Kenapa kok bisa minder Mbak? Karena kan saya tidak kuliah ya Bu. Saya melihat Ibu kuliah dengan usia Ibu yang ya di usia lanjut ya Bu. Sebenarnya saya termotivasi sih Bu, Ibu bisa kuliah, berarti kan saya juga harusnya bisa gitu. Tapi saya ini merasa minder Bu, karena kan saya belum kuliah. Sedangkan teman-teman saya itu semuanya rata-rata sudah kuliah semua. Jadi saya merasa minder bergaul sama mereka karena mereka sudah kuliah. Jadi Mbak Dela ini merasa minder dengan teman-temannya ya. Bagaimana selama ini usaha Mbak Dela untuk menghadapi teman-teman itu? Jadi
Saya kan juga berpikiran apa jangan-jangan ini tuh cuma pikiran saya ya Bu, apa seharusnya saya itu berpikiran positif aja, jangan-jangan teman-teman saya juga tidak memikirkan hal yang seperti Iya saya. betul Mbak, pinter Mbak Dela. Iya, Ya gitu seharusnya saya gitu. rasa. Kan belum tentu temannya itu menilai, punya pikiran Mbak Dela belum kuliah atau gimana-gimana ya. Iya. Ada dia mungkin seperti teman-teman lainnya, biar dia kuliah apa belum tidak ada pikiran. Tapi Mbak Delanya sendiri Iya. yang merasa minder ya. Bu, jadi saya merasa minder duluan gitu. Teman-teman saya iya. sudah. Terus selama ini kalau ketemu teman-temannya, perilaku apa yang dilakukan Mbak Dela ya? Ya pertamanya biasa saja ya Bu, ketika saya ketemu sama teman saya. Tapi saya itu sudah mulai merasa minder ketika teman-teman saya itu membahas topik masalah kuliah. Jadi kan saya nggak paham Bu arah pembahasannya kuliah itu. Saya kan nggak kuliah, saya nggak paham. Jadi dengan tahunya teman-teman, wah temanku kok pada kuliah, saya nggak, tiba-tiba merasa minder hatinya ya. Jadi Mbak Dela waktu melakukan di depannya teman-teman itu berusaha itu Mbak Dela ada rasa hambatan apa ya? Iya, jadi tadi kan saya itu ya Bu bilang kalau apa jangan-jangan ini perasaan saya ya, apa jangan-jangan teman-teman saya nggak berpikiran seperti itu. Jadi saat saya mau berpikiran positif itu ya Bu, hambatannya. Nah itu teman-teman saya itu sudah ngomongin soal kuliah saat pertama kali ketemu gitu loh Bu. Waktu saya ketemu terus topiknya sudah kuliah. Jadi saya itu mau berpikir positif itu nggak bisa karena mereka sudah ngomongin kuliah ya. Saya berpikir apa jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang saya rasakan gitu loh Bu. Itu hambatannya saya nggak bisa terserang. Terus juga setiap ketemu teman-teman berusaha menekan apa perilaku Mbak Dela bagaimana ya setelah ketemu, apa selalu berusaha untuk menghindar atau selalu berusaha untuk memperbaiki diri? Iya, atau biar percaya diri gimana caranya gitu? Jadi waktu ketemu itu ya saya kan ngobrol biasa ya Bu. Kalau misal topiknya ngobrol biasa tanya kabar ya saya ikut nimbrung. Tapi giliran waktu ngomong kuliah itu saya selalu diem. Jadi ya saya nggak ngerti kan Bu ya topiknya apa, topik masalah kuliah yang mereka bicarakan kan saya masih belum ngerti. Jadi ya respon saya cuma diem aja gitu Bu. Terus kalau upayanya sih ya saya merasa tapi biar diem tapi tetap berupaya ya? Iya, jadi ya saya cuma kayak ya nyabarin hati aja, saya berpikiran positif. Nggak mungkin lah teman saya mau pamer, kan saya nggak berpikiran kayak gitu Bu. Saya mencoba untuk berpikiran positif bahwa teman-teman saya ini ya nggak seperti ada yang di pikiran saya gitu, nggak seburuk apa yang saya pikirkan. Iya bagus ya Mbak Dela. Terus menurut Mbak Dela, apakah sudah ada hasilnya perilaku Mbak Dela yang lakukan itu? Kalau menurut saya sih masih belum berhasil ya Bu, karena perubahannya itu belum signifikan gitu loh Bu, belum ada perubahan yang pasti gitu loh Bu. Gitu. Jadi saya merasa ini masih belum berhasil menurut saya. Kemudian bila Mbak Dela ketemu teman-temannya lagi, terus tiba-tiba muncul rasa minder lagi, apa langkah-langkah yang dilakukan lagi? Ya mungkin kalau semisal besok saya ketemu teman-teman saya, ya pertama saya harus tetap berpikiran positif ya Bu, bahwa teman saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Kemudian saya akan berusaha untuk memberitahu mereka apa yang saya rasakan, mungkin memberitahu mereka sedikit demi sedikit bahwa jangan bicarain soal kuliah ya, karena saya nggak ngerti, mungkin saya akan berterus terang seperti itu. Berapa kali Mbak Dela melakukan hal tersebut? Kalau sebelum-sebelumnya 3 kali sih Bu, saya sudah nyoba itu tapi masih belum berhasil. Iya. Selama ini menurut Mbak Dela, apakah ada keluarga ada yang tahu atau teman-teman aja yang tahu? Kalau keluarga sih saya nggak cerita masalah ini sih Bu ke keluarga, tapi teman saya ada yang tahu, saya merasakan minder itu, ada yang tahu. Dari teman-teman Mbak Dela, apakah ada yang mendukung Mbak Dela? Ada Bu, ya 1 orang itu yang saya percaya itu, dia nampaknya sih mendukung saya Bu untuk keluarga. Menurut Mbak Dela yang perasaannya menurut Mbak Dela mendukung itu reaksinya gimana? Teman saya Mbak Dela, ya ikut merasakan sedih sih Bu, karena kenapa kok kamu merasa minder kayak gitu, dia ikut rasa sedih gitu. Iya.
Terus Putri, mohon maaf. Ini bantalnya boleh saya pakai? oh ya, pokoknya seenaknya ya Mbak Dila. Permisi ya, Bu. Oh iya iya. Saya soalnya suka pegang sesuatu gitu loh Bu, kalau pas lagi bubuk gitu saya suka pegang sesuatu. Ya, silakan. Iya. Gimana, sudah rasa enak apa belum? Iya, sudah lebih mendingan sih Bu, ya Iya. perasaan saya. Sudah siap lanjutkan ya. Iya, Ya, boleh, begini Bu. Mbak Dila. Setelah Mbak Dila ceritakan itu, Iya. menurut Mbak Dila mana yang perlu dikonsultasikan? Yang lebih, yang mau saya selesaikan ya Iya. Bu, istilahnya. Saya ingin minder saya ini saya ganti dengan percaya diri gitu loh Bu. Saya kan nggak pengen terus-terusan minder, saya ingin diri saya ini lebih percaya diri. Itu sih Bu. bagus, iya, Iya, iya. yang mau saya selesaikan. Perasaan, adakah rasa terganggunya Mbak Dela itu ada perbedaan di dalam diri Mbak Dela itu rasa terganggu? Maksudnya Bedanya? perbedaannya waktu saya mengalami masalah ini ya Bu. Itu saya ada sih Bu, kayak menarik diri dari lingkungan gitu Bu. Jadi lebih tepatnya waktu saya merasa minder gitu ya, itu saya nggak ketemu sama teman-teman saya selama 3 bulan, 5 bulan, sampai akhirnya saya merasa percaya diri lagi. Jadi kan sangat mengganggu ya Bu kalau menurut Jadi saya. sangat merasa terganggu ya. Iya. Jadi terganggunya itu ya Mbak Dela, menurut Mbak Dela kalau ini dari skala, Iya. misalnya nilai Iya. skala nilai 1 sampai 8 misalnya, Iya. kira-kira Mbak Dela tuh sampai nomor berapa? Rasa mengganggunya ya. Rasa mengganggunya? 5, karena ya itu tadi Bu, saya nggak mau terus-terusan merasa minder kan Bu, dan menurut saya mindernya itu sudah sangat mengganggu karena saya nggak ketemu teman saya kan lama toh Bu. Lah saya kan kalau teman saya ngajak kan saya pengen ketemu sama mereka, tapi kalau saya masih belum percaya diri saya nggak ketemu mereka. Oh iya. Terus sekarang Mbak Dela, saat ini sekarang Iya. apa yang dirasakannya? Ya saya merasa sedih sih Bu, karena kok masih belum selesai ya maksudnya minder saya ini kok masih terus ada kayak gitu. Saya merasa sedih sih Bu. Iya. Kayak merasa nggak berdaya gitu. Gitu. Tujuan Mbak Dela itu sebenarnya apa ya? Kesini ya Bu. Ya saya pengennya gimana caranya saya meningkatkan rasa percaya diri saya untuk menghilangkan rasa minder saya Bu. Itu Iya. yang ingin saya capai. Dan tujuannya dicapai. Iya. Jadi khususnya ingin menghilangkan rasa minder ya. Iya. Oh iya, Ingin demikian lebih ya. percaya diri. Jadi gini ya Mbak Dela ya. Iya. Dari pelajaran yang kami terima, Iya. ini seperti praktikum mikrokonseling ini, Iya. itu ada cara supaya itu ada tekniknya. Iya. Jadi saya ingin nambahi, setelah Mbak Dila melakukan itu perlu saya tambahi Iya. dengan cara teknik self management. Teknik self management. Ya. Itu yang seperti apa ya Bu? Sebentar ya, Iya. saya ambilkan. Iya Bu. Ambilkan contoh. Iya. Jadi ini list List listnya tujuan konseling. ya. Jadi ini namanya Mbak Dila nanti ditulis di sini. Iya. Ya, nomor, Oke. kemudian Hal yang dilakukan itu maksudnya seperti hal-hal yang mau saya lakukan ya Bu? ya betul. Ya. Iya. Tadi Mbak Dila nanti apa yang dilakukan ditulis. Iya. Hal yang dilakukan Untuk menjadi lebih percaya Lebih diri diri. itu iya ya, Bu, saya ditulis di sini. Iya, Kemudian siap. apa ini Mbak? Berhasil atau belum? Nah, Jadi hal-hal yang saya lakukan Bukan itu ini, tadi, itu kalau semisal berhasil ditulis berhasil, kalau semisal belum, ya saya tulis belum berhasil. betul, Oh, pinter. siap. Jadi Mbak Dela ya, nanti misalnya berhasil misalnya ditulis, Iya. tidak berhasil misalnya ya belum berhasil. Nah itu hambatannya apa? Nah, itu Oh. langsung ditulis di sini. Iya Bu, Nanti siap. hambatannya apa? Iya, jadi harus lengkap ya Bu, Lengkap, apa iya. hambatannya itu. Iya, Nah, siap. ini yang siap. namanya self management. Hmm. Jadi ada list harus ditulis. Iya. Apa kegiatan nanti selama itu ditulis di sini yang dilakukan Mbak Dela. Untuk menjadi lebih percaya diri. Jadi ya, sudah Bu. tahu Ya, sudah paham, Bu. Ya, makasih. Terus ini nanti bisa dibawa Mbak Dela ya. Ini nanti saya bawa, saya berjalan di rumah berarti ya. Iya, Bu? iya. Oh iya. Jadi harus dijalankan ya Mbak. Iya, siap. Nanti saya kerjakan di rumah. Jadi gini ya Mbak Dela, perlu saya jelaskan. Iya. Putri di sini sebagai konselor.
Mbak Dila sebagai konselor. Oh, iya. Konselor itu hanya memfasilitator. Jadi apa yang harus dilakukan itu, misalnya Mbak Dila tidak melakukan sungguh-sungguh ya hasilnya pasti tidak baik. Jadi tergantung, kalau Putri kan hanya fasilitator, mengarahkan. Jadi semuanya tergantung dari diri Mbak Dila sendiri sebagai konseli. Nah, seperti ini, misalnya kasih tugas, benar-benar jalani, ditulis, dan apa yang dirasakan Mbak Dila betul-betul yang dilakukan Mbak Dila itu betul-betul gimana ditulis ya. Berhasil apa enggak, misalnya kalau nggak berhasil Mbak tanya apa. Jadi ini penting banget ya Mbak Dila. Jadi ini nanti harus dikerjakan. Iya Bu, berarti istilahnya permasalahan saya ini bisa teratasi itu ya karena saya, bukan karena Putri. Oh, iya. Jadi bukan karena Putri loh ya. Iya. Jadi semua tergantung Saya konseling. sebagai Iya. Bu, iya. Jadi Putri hanya fasilitator. Oh iya Bu, Ya, siap. jadi demikian ya Mbak Dila. Iya Bu. Saya kira cukup sekian ya Mbak Dila. Iya, Jadi untuk selanjutnya Mbak Dila nanti kira-kira kapan, seminggu lagi bisa? Oh bisa Bu, bisa. Jadi hari Sabtu juga ya, Iya. biar bisa gini, tidak mengganggu kerjanya Mbak Dila. Iya, Terus saya sudah kan pulang, betul. soalnya sore dikit itu pasti hujan loh Mbak. Iya, Jadi sekarang kalau bisa ya tepat waktu seperti tadi. Iya. Aku terima kasih ya Mbak Dila. Iya, Mungkin ada sama-sama. yang perlu ditanyakan sama Putri. Oh jadi list ini nanti dibawa di pertemuan selanjutnya gitu? Iya benar. Oh iya Bu. Iya. Jadi sudah Iya. jelas ya Mbak Dila. Iya sudah jelas sih Bu masalah tugasnya. Iya. Iya. Jadi Mbak Dila, saya kira cukup sekian Iya. ya. Dan terima kasih atas kehadirannya tadi. Iya, sama-sama. Apalagi tepat waktu, hebat. Iya. Ini berarti Mbak Dila itu di tempat kerjanya juga pasti disiplin ya. Alhamdulillah sih Bu. Iya. Jaga bener ya Mbak itu. Iya, Bu. Karena kedisiplinan itu paling penting ya Mbak. Iya. Iya. Terus aku titip untuk Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oh iya. Ya, Oh, sebentar iya, saya Bu. ambilkan. Iya. Lupa. Sebentar ya Mbak Dela. Iya. Dekat aja Bu. Dekat aja. Lagi Apa rapat dekat aja siang. Bu. Dekat aja nggak apa-apa. Bagi saya ini kan sebenarnya masih kuliah di bimbingan konseling semester 5. Kebetulan hari ini minggu-minggu ini ada UTS yang ada mikro konseling. Jadi Bu Dr. Kiki Muwakida itu mengajar mata kuliah praktikum mikro konseling. Dan salah satunya harus praktek untuk bimbingan untuk konselor dan konseling. Makanya saya mencari siapa yang bisa saya konseling. Ya, dan kebetulan Mbak Dila bersedia. Iya. Bu. Jadi Mbak Dila nanti bisa sharing ya Iya. apa yang dirasakan atau yang dialami. Iya Bu, ini kan saya mau sharing ya Bu. Ya. Tapi sebelum saya sharing itu, kira-kira cerita yang saya ceritakan ke Ibu ini tidak akan Ibu ceritakan ke siapa-siapa kan Bu? Oh enggak Mbak, jadi gini Mbak Dila belum pernah konseling ya. Sebelumnya belum pernah. Akan saya jelaskan ya. Iya. Konseling itu, jadi konseling itu ada konselor, ada konseling, dan ada asesnya Mbak, asas kerahasiaan. Jadi konselor harus bisa merahasiakan apa yang di-sharingkan konseling. Jadi jangan sampai Mbak Dila takut ini sampai masalah ini orang lain tahu. Jadi situ ada asas kerahasiaan. Di samping itu Mbak Dila sendiri harus dengan sukarela, dengan cerita apa adanya, dengan jujur, sehingga nanti jalannya konseling ini bisa jalan lancar dan sukses. Jadi konseling ini kita adakan dengan waktu 20 menit saja ya Mbak Dila. Iya Bu, siap. Iya, 20 menit ya. Dila. Jadi kalau memang Mbak Dila sudah siap untuk menceritakan, coba ceritakan ya. Oh iya Bu, jadi yang saya alami ini, saya itu merasa minder Bu. Saya minder dengan teman-teman saya. Jadi Mbak Dila ini
merasa minder Iya. bila ketemu teman-temannya dulu. Maksudnya teman-teman apa? Teman-teman, iya, teman-teman SMA, teman-teman SMP. Oh, teman-teman waktu Mbak Dela masih sekolah dulu, Iya. waktu masih sekolah di SMP, SMA misalnya ketemu, itu minder. Kenapa kok bisa minder, Mbak? Karena kan saya tidak kuliah ya Bu. Saya melihat ibu kuliah dengan usia ibu yang ya di usia lanjut ya Bu. Sebenarnya saya termotivasi sih Bu, ibu bisa kuliah, berarti kan saya juga harusnya bisa gitu. Tapi saya ini merasa minder Bu, karena kan saya belum kuliah. Sedangkan teman-teman saya itu semuanya rata-rata sudah kuliah semua. Jadi saya merasa minder bergaul sama mereka karena mereka sudah kuliah. Jadi Mbak Dela ini merasa minder dengan teman-temannya ya. Bagaimana selama ini usaha Mbak Dela untuk menghadapi teman-teman itu? Jadi saya kan juga berpikiran apa jangan-jangan ini tuh cuma pikiran saya ya Bu. Apa seharusnya saya itu berpikiran positif aja, jangan-jangan teman-teman saya juga tidak memikirkan hal yang seperti Ya, saya. betul Mbak, pinter Mbak Dela. Iya, Ya gitu, seharusnya saya gitu. rasa. Kan belum tentu temannya itu menilai punya pikiran Mbak Dela belum kuliah atau gimana-gimana ya. Iya. Ada dia mungkin seperti teman-teman lainnya, biar dia kuliah apa belum tidak ada pikiran. Tapi Mbak Delanya sendiri Iya. yang merasa minder ya. Bu, jadi saya merasa minder duluan gitu. Ya, teman-teman saya iya. sudah kuliah. Terus selama ini kalau ketemu teman-temannya perilaku apa yang dilakukan Mbak Dela ya? Ya pertamanya biasa saja ya Bu, ketika saya ketemu sama teman saya. Tapi saya itu sudah mulai merasa minder ketika teman-teman saya itu membahas topik masalah kuliah. Jadi kan saya nggak paham Bu arah pembahasannya kuliah itu. Saya kan nggak kuliah, saya nggak paham. Jadi dengan tahunya teman-teman, wah temanku kok pada kuliah, saya nggak, tiba-tiba merasa minder hatinya ya. Jadi Mbak Dela waktu melakukan di depannya teman-teman itu berusaha itu Mbak Dela ada rasa hambatan apa ya? Iya, jadi tadi kan saya itu ya Bu bilang kalau apa jangan-jangan ini perasaan saya ya, apa jangan-jangan teman-teman saya nggak berpikiran seperti itu. Jadi saat saya mau berpikiran positif itu ya Bu, hambatannya, nah itu teman-teman saya itu sudah ngomongin soal kuliah saat pertama kali ketemu gitu loh Bu. Waktu saya ketemu terus topiknya sudah kuliah. Jadi saya itu mau berpikir positif itu nggak bisa karena mereka sudah ngomongin kuliah ya. Saya berpikir apa jangan-jangan mereka nggak tahu apa yang saya rasakan gitu loh Bu. Itu hambatannya saya nggak bisa terserang. Terus juga setiap ketemu teman-teman berusaha menekan apa ya, perilaku Mbak Dela bagaimana ya setelah ketemu, apa selalu berusaha untuk menghindar atau selalu berusaha untuk memperbaiki diri? Iya, atau biar percaya diri gimana caranya gitu? Jadi waktu ketemu itu ya saya kan ngobrol biasa ya Bu. Kalau semisal topiknya ngobrol biasa tanya kabar ya saya ikut nimbrung. Tapi giliran waktu ngomong kuliah itu saya selalu diem. Jadi ya saya nggak ngerti kan Bu ya topiknya apa, topik masalah kuliah yang mereka bicarakan kan saya masih belum ngerti. Jadi ya respon saya cuma diem aja gitu Bu. Terus kalau upayanya sih ya saya merasa tapi harusnya diam tapi tetap berupaya ya? Iya, jadi ya saya cuma kayak ya nyabarin hati aja, saya berpikiran positif. Gak mungkin lah teman saya mau pamer, kan saya nggak berpikiran kayak gitu Bu. Saya mencoba untuk berpikiran positif bahwa teman-teman saya ini ya nggak seperti ada yang di pikiran saya gitu, nggak seburuk apa yang saya pikirkan. Iya, bagus ya Mbak Dela. Terus menurut Mbak Dela apakah sudah ada hasilnya perilaku Mbak Dela yang lakukan? Kalau menurut saya sih masih belum berhasil ya Bu, karena perubahannya itu belum signifikan gitu loh Bu, belum ada perubahan yang pasti gitu loh Bu. Gitu. Jadi saya merasa ini masih belum berhasil menurut saya. Kemudian bila Mbak Dela ketemu teman-temannya lagi, terus tiba-tiba muncul rasa minder lagi, apa langkah-langkah yang dilakukan lagi? Ya mungkin kalau semisal besok saya ketemu teman-teman saya, ya pertama saya harus tetap berpikiran positif ya Bu, bahwa teman saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Kemudian saya akan berusaha untuk
memberitahu mereka apa yang saya rasakan, mungkin memberitahu sekali. mereka apa sedikit demi sedikit bahwa oh jangan bicarain soal kuliah ya, karena saya nggak ngerti, mungkin saya akan berterus terang seperti itu. Berapa kali Mbak Dela melakukan hal tersebut? Kalau sebelumnya Ya. 3 kali sih Bu, saya sudah nyoba itu tapi masih belum berhasil. Oh, iya. Selama ini menurut Mbak Dela, apakah ada keluarga ada yang tahu atau teman-teman aja yang tahu? Kalau keluarga sih saya nggak cerita masalah ini sih Bu ke keluarga, tapi teman saya ada yang tahu, saya merasakan minder gitu, ada yang tahu. Dari teman-teman Mbak Dela, apakah ada yang mendukung Mbak Dela? Ada Bu, ya 1 orang itu yang saya percaya itu, dia nampaknya sih mendukung saya Bu untuk keluar. Menurut Mbak Dela yang perasaannya menurut Mbak Dela mendukung itu reaksinya gimana? Teman Pada saya Mbak Dela, yang ya diceritakan. ikut merasakan sedih sih Bu, karena loh kenapa kok kamu merasa minder kayak gitu, dia ikut rasa sedih gitu. Oh iya. Terus Putri, mohon maaf, ini bantalnya boleh saya pakai? oh iya, pokoknya seenaknya ya Mbak Dela. Permisi ya, Bu. Oh iya. Saya soalnya suka pegang sesuatu gitu loh Bu, kalau pas lagi bubuk gitu saya suka pegang sesuatu. Ya, silakan. Iya. Gimana, sudah rasa enak apa belum? Iya, sudah lebih mendingan sih Bu, ya perasaan Iya. saya. Oh, sudah siap lanjutkan ya. Iya, Ya, boleh, begini Bu. Mbak Dela, setelah Mbak Dela ceritakan itu, Iya. menurut Mbak Dela mana yang perlu dikonsultasikan? Yang lebih, yang mau saya selesaikan ya Iya. Bu, istilahnya. Saya ingin minder saya ini saya ganti dengan percaya diri gitu loh Bu. Saya kan nggak pengen terus-terusan minder, saya ingin diri saya ini lebih percaya diri. Itu sih Bu. bagus, iya. Yang mau saya selesaikan. Perasaan, adakah rasa terganggunya Mbak Dela itu ada perbedaan di dalam diri Mbak Dela itu rasa terganggu? Maksudnya Bedanya? perbedaannya waktu saya mengalami masalah ini ya Bu. Itu saya ada sih Bu, kayak menarik diri dari lingkungan gitu Bu. Jadi lebih tepatnya waktu saya merasa minder gitu ya, itu saya nggak ketemu sama teman-teman saya selama 3 bulan, 5 bulan, sampai akhirnya saya merasa percaya diri lagi. Jadi kan sangat mengganggu ya Bu kalau menurut Jadi saya. sangat merasa terganggu ya. Iya. Jadi terganggunya itu ya Mbak Dela, menurut Mbak Dela kalau ini dari skala, Ya. misalnya nilai Ya. skala nilai 1 sampai 8 misalnya, kira-kira Mbak Dela tuh sampai nomor berapa? Rasa mengganggunya ya. Rasa mengganggunya? 5, karena ya itu tadi Bu, saya nggak mau terus-terusan merasa minder kan Bu, dan menurut saya mindernya itu sudah sangat mengganggu karena saya nggak ketemu teman saya kan lama loh Bu. Lah saya kan kalau teman saya ngajak kan saya pengen ketemu sama mereka, tapi kalau saya masih belum percaya diri saya nggak ketemu mereka. Oh iya. Terus sekarang Mbak Dela, saat ini sekarang Iya. apa yang dirasakannya? Ya saya merasa sedih sih Bu, karena kok masih belum selesai ya maksudnya minder saya ini kok masih terus ada kayak gitu. Saya merasa sedih sih Bu. Iya. Kayak merasa nggak berdaya gitu. Tujuan Mbak Dela itu sebenarnya apa ya? Kesini ya Bu. Ya saya pengennya gimana caranya saya meningkatkan rasa percaya diri saya untuk menghilangkan rasa minder saya Bu. Itu Iya. yang ingin saya capai. Yang tujuannya dicapai. Iya. Jadi khususnya ingin menghilangkan rasa minder ya. Iya. Oh iya, Ingin demikian lebih ya. percaya diri. Jadi gini ya Mbak Dela ya. Iya. Dari pelajaran yang kami terima, Iya. ini seperti praktikum mikrokonseling ini, Iya. itu ada cara supaya itu ada tekniknya. teknik. Iya. Jadi saya ingin nambahi, setelah Mbak Dela melakukan itu perlu saya tambahi Iya. dengan cara teknik self management. Teknik self management. Ya. Itu yang seperti apa ya Bu? Sebentar ya, Iya. saya ambilkan. Iya Bu. Ambilkan contoh. Iya. Jadi ini list List Listnya. tujuan konseling. ya. Jadi ini
namanya Mbak Dila nanti ditulis di sini. Iya. Ya, nomor, Oke. kemudian Hal yang dilakukan itu maksudnya seperti hal-hal yang mau saya lakukan ya Bu? ya betul. Oh, Ya. iya. Tadi Mbak Dila nanti apa yang dilakukan ditulis. Iya. Hal yang dilakukan Untuk menjadi lebih percaya Lebih diri diri. itu, oh iya Bu, saya ditulis di sini. Iya, Kemudian siap. apa ini Mbak? Berhasil atau belum? Nah, Oh, jadi hal-hal yang saya lakukan Bukan itu ini, tadi, itu kalau semisal berhasil ditulis berhasil, kalau semisal belum, ya saya tulis belum berhasil. betul, Oh, pinter. siap. Jadi Mbak Dela ya, nanti misalnya berhasil misalnya ditulis, Iya. tidak berhasil misalnya ya belum berhasil. Nah itu hambatannya apa? Nah, itu Oh. langsung ditulis di sini. Iya Bu, Jadi siap. hambatannya apa? Oh iya, jadi harus lengkap ya Bu, Lengkap, apa iya. hambatannya itu. Oh iya, Nah, siap. ini yang siap. namanya self management. Hmm. Jadi ada list harus ditulis. Iya. Apa kegiatan nanti selama itu ditulis di sini yang dilakukan Mbak Dila. Untuk menjadi lebih percaya diri. Jadi ya, sudah Bu. tahu Ya, caranya. sudah paham Bu. Ya, makasih. Terus ini nanti bisa dibawa Mbak Dila ya. Oh, ini nanti saya bawa, saya kerjakan di rumah berarti ya. Iya, Bu? iya. Oh iya. Jadi harus dijalankan ya Mbak. Iya, siap. Nanti saya kerjakan di rumah. Jadi gini ya Mbak Dila, perlu saya jelaskan. Iya. Putri di sini sebagai konselor, Mbak Dila sebagai konselor. Oh. Konselor itu hanya memfasilitator. Hmm. Jadi apa yang harus dilakukan itu, misalnya Mbak Dila tidak melakukan sungguh-sungguh ya hasilnya pasti tidak baik. Oh. Jadi tergantung, kalau Putri kan hanya fasilitator, mengarahkan. Jadi semuanya tergantung dari diri Mbak Dila sendiri sebagai konseli. Nah, seperti ini misalnya dikasih tugas, benar-benar jalani, ditulis, dan apa yang dirasakan Mbak Dila betul-betul yang dilakukan Mbak Dila itu betul-betul gimana ditulis ya. Berhasil apa enggak misalnya, kalau nggak berhasil hambatannya apa. Jadi ini penting banget ya Mbak Dila. Iya. Jadi ini nanti harus dikerjakan. Iya Bu, berarti istilahnya permasalahan saya ini bisa teratasi itu ya karena saya, bukan karena Putri. Oh, iya. Iya, Iya. tapi bukan karena Putri loh ya. Iya. Jadi Siap. semua tergantung Saya konseling. sebagai Iya. konseling. Iya. Jadi Putri hanya fasilitator. Oh iya Bu, Ya, siap. jadi Iya. demikian ya Mbak Dila. Iya Bu. Saya kira cukup sekian ya Mbak Dila. Iya, Jadi untuk selanjutnya Mbak Dila nanti kira-kira kapan? Seminggu lagi bisa? Oh bisa Bu, bisa. Jadi hari Sabtu juga ya, Iya. biar bisa gini, tidak mengganggu kerjanya Mbak Dila. Iya, Terus saya sudah kan pulang. Sabtu. Soalnya sore dikit pasti hujan loh Mbak. Iya, Jadi sekarang kalau bisa ya tepat waktu seperti tadi. Iya. Aku terima kasih ya Mbak Dila. Iya, Mungkin ada sama-sama. yang perlu ditanyakan sama Putri. Oh jadi list ini nanti dibawa di pertemuan selanjutnya gitu? Iya benar. Oh iya Bu. Jadi sudah Iya. jelas ya Mbak Dila. Iya sudah jelas Ibu masalah tugasnya. Iya, iya. Iya. Jadi Mbak Dila, saya kira cukup sekian Iya. ya. Dan terima kasih atas kehadirannya tadi. Iya, sama-sama. Apalagi tepat waktu, hebat. Iya. Ini berarti Mbak Dila itu di tempat kerjanya juga pasti disiplin ya. Alhamdulillah sih Bu. Iya. Jaga bener ya Mbak itu. Iya, Bu. Karena kedisiplinan itu paling penting ya Mbak. Iya. Iya, iya. Terus aku titip untuk Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oh iya. Ya, sebentar Iya, saya Bu. ambilkan. Iya. Mbak Dila titip ini ya untuk Ibu ya. Oh repot-repot Putri. Salam saya sama Ibu ya. Iya, Terima terima kasih kasih banyak loh, Mbak Dila Putri. sudah ke sini ya. Iya, saya juga makasih banyak loh Bu. Maaf jadi merepotkan. Oh enggak, saya terima kasih ya Mbak. Iya. Nah, tak tunggu minggu depan. Iya, saya pamit ya Bu. Oh, iya. Iya. Jadi minggu depan Hari Sabtu ya pulang kerja ya. Iya, siap Bu. Saya pamit ya Bu. Terima kasih. Iya.